apa 4.0 lagi ya kan, kita akan memasuki 5.0. Nah, jadi seiring perkembangan zaman memang jadi kalian nanti ketika nanti sudah lulus S1 ya, Bismillah, dari sekarang tuh kalian udah ada gambaran nih. Saya mau buat apa sih gitu. Saya mau menciptakan apa di prodi informatika ini nanti gitu kan. Saya bisa kolaborasi sama siapa aja. Penelitian saya nanti seperti apa. Bermanfaat untuk orang banyak atau tidak gitu kan. Jadi kita berpikirnya out of the box lah. Jadi sering-sering kita nonton video yang nambah wawasan, di situ nanti ide-ide baru nanti akan muncul, maksud saya di situ. Nah, nanti seiring waktu kalau misalnya ada pertanyaan sharing-sharing, siapa tahu di antara kita gitu kan, di antara 19 mahasiswa-mahasiswi ini ada hal yang bisa kita eksplorasi. Oh, ternyata bisa ya kita kolaborasi lebih banyak untuk menciptakan sesuatu gitu. Seperti itu sih maksudnya, tujuannya ya. Jadi ini intinya selingan nambah wawasan kali. intinya apa-apa yang udah kita pelajari Gimana? seperti Java ini, terus kita keluarkan sebuah outputnya itu bisa kita gunakan untuk bantu lingkungan sekitar. Kira-kira intinya begitu ya, Bu? Ya, Bu. Iya, tujuannya seperti itu. Jadi nggak hanya kita nanti create sesuatu di kampus, tapi gimana caranya kita berpikiran lebih luas lagi. Oh, bahwa TI itu sangat tinggi peluang-peluang yang bisa kita gali gitu ya. Jadi memang ya ilmu itu kita pelan-pelan kita cari, kita ambil gitu. Jadi nggak langsung instan. Jadi setiap minggu mungkin nanti ada ilmu baru atau ada hal-hal baru, seperti itu ya kondisinya. Ya, Bu, baik, Bu. Oke. Makasih Bu atas penjelasannya. Apa nanti ya siap. Nah, tuh Gasbook udah ini ya, udah tambah semangat dia bilang. Karena memang kan kita punya latar belakang daerah, kondisi daerah yang berbeda-beda kan, pasti punya punya tempat yang kita bisa eksplorasi nanti kita bareng-bareng gitu ya. Oke, kita mulai dulu perkuliahan pagi ini ya. Kelihatan ya slide-nya sudah ya? Sudah. Oke, sudah. Sudah, Bu. Sambil dibuka netbin-nya ya. Netbin-nya dibuka. Hari ini kita untuk pertemuan 7 ya. Oke, dikit lagi kita mau UTS ya. Nanti UTS-nya akan saya umumkan nanti malam ya di e-learning ya. Nanti bisa kalian cek ya untuk UTS-nya. Nanti juga saya informasikan ke bagian akademiknya ya untuk soal UTS-nya seperti apa nantinya. Jadi nanti saya kasih tugas ya, take home, nanti bisa kalian coba-coba atau kalian jawab eksplorasi dari pertanyaan yang saya berikan lagi ya, seperti itu ya. Oke, hari ini di pertemuan 7 kita belajar terkait list statement ya dalam bahasa pemrograman Java. Nanti di list statement itu kita ada belajar tiga teknik ya. 3 teknik, 3 dimensi yang bisa kita eksplorasi. Yang pertama itu ada array 1 dimensi, yang kedua itu ada array 2 dimensi, dan yang terakhir ada array multidimensi ya. Oke. Nah, di sini list statement ya, atau kita sebut bahasa Indonesia itu perulangan array ya. Perulangan array di sini, array ini kita kenalan dulu apa itu array ya. Array itu berarti
nama sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama, ya, yang memiliki tipe data yang sama, ya. Di sini ingat jadi kata-katanya berarti sekumpulan variabel, ya, sekumpulan variabel tapi dia memiliki tipe data yang sama. Nah, itu ya maksudnya. Array menggunakan indeks integer untuk menentukan urutan elemen-elemennya, ya. Elemen pertama array memiliki, ya, katakan misalnya di sini indeks 0, ya. Elemen pertamanya ini kita sebut indeks 0, elemen kedua itu kita sebut indeks 1, elemen ketiganya kita sebut indeks 2 dan seterusnya, ya. Jadi kalau misalnya dikatakan di sini 0, ya. Kemudian di sini misalnya katakan di sini 1, di sini 2 misalkan gitu, ya. 0, 1, 2. Oke, ini sambil kita lihat dulu. Nah, di sini ada belajar juga nanti kita namanya linked list, ya. Linked list itu salah satu bentuk struktur data yang berisi kumpulan data, ya. Tetap ya, kita masih bicara kumpulan data atau kita sebut namanya data itu kita sebut node, ya. Kumpulan data itu kita sebut node yang tersusun secara sekuensial. Sekuensial berarti secara berurutan, ya, teratur, ya. Saling sambung menyambung, dinamis dan terbatas, ya. Jadi dia ada limitnya di sini, ya. Bisa kita perhatikan. Nah, linked list di sini juga disebut namanya senarai berantai. Atau linked list juga saling terhubung dengan bantuan namanya variabel pointer, ya. Pointer itu bahasa Indonesianya penunjuk, ya. Nah, ini seperti ini kan namanya pointer. Nah, masing-masing data dalam linked list disebut dengan node atau simpul, ya, yang menempati alokasi memori secara dinamis dan biasanya berupa strak yang terdiri dari beberapa field, ya. Nah, kita lihat di sini array versus array versus linked list, ya. Nah, kalau array di sini sifatnya dia masih statis, ya. Kemudian kalau linked list itu sifatnya kebalikannya, yaitu dinamis di sini, ya. Kemudian penambahan atau penghapusan data dia sifatnya terbatas kalau array. Tapi kalau di linked list dia penambahan atau penghapusan datanya dia tidak terbatas, ya. Nah, kemudian kalau array sifatnya secara acak, ya, aksesnya. Tapi kalau linked list dia harus berurutan, sekuensial, ya. Bedanya di situ. Jadi ini kebalikannya kebalikannya intinya, ya. Array di sini dia penghapusan array tidak mungkin dilakukan, tapi kalau di linked list dia bisa dilakukan, ya, penghapusan data. Oke. Nah, di sini ada array dan linked list juga, ya. Nah, di sini coba kita perhatikan ada istilahnya namanya head, ya. Head sama tail, ya. Nah, setiap node pada linked list terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah data, yang kedua itu sebagai penunjuk node selanjutnya, ya. Jadi di sini katakan 1, 2, 3, ya. Nah, yang jadi hitnya ini yang hitnya, ya. Ini hit, ya. Ini hit, ya. Ini juga hit. Nah, yang jadi tailnya ini yang bentuk keduanya di sini, ya. Ini kalau terjadi pada linked list, ya. Nah, di sini seperti ini, ya, katakan. Nah, kemudian kita lihat dulu. Nah, kalau di array kita lihat berdasarkan rumusnya saja, ya. Kalau array rumus umumnya itu kita pakai ada tipe data, kemudian kita pakai mau dimensi arraynya dimensi berapa, kemudian kita pilih identifiernya atau variabelnya di sini, ya. Variabelnya seperti apa di sini. Nah, katakan di sini kita belajar array satu dimensi. Nah, yang kita pelajari hari ini itu adalah array satu dimensi, dua dimensi, dan multidimensi.
Kalau bicara multidimensi berarti dia banyak dimensi ya. Bisa 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Namanya juga multidimensi, jadi dia tidak terbatas ya. Tapi bisa kita sifatnya bisa kita tentukan. Beda ya. Dia tidak harus tidak harus sedikit atau banyak, tapi memang dia dibatasi intinya. Itu array ya. Rumus di array satu dimensi di sini ada tipe data ya. Nah, kalau array dia ada ini. Kayak gini kita ini dulu, ini warna apa ya? Warna ungu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ini yang kurung siku kiri kanan ya, kurung siku buka, kurung siku tutup. Ini yang disebut istilahnya array ya. Jadi dia penandanya atau pembedanya di sini berupa kurung siku ya, bentuknya seperti ini. Ya. Bentuknya seperti ini. Ini yang disebut namanya array ya. Nah, contohnya di sini katakan tipe datanya integer, int kurung siku buka, kurung siku tutup, kemudian variabelnya apa? Misalnya variabelnya namanya bilangan atau penulisannya int seperti ini, atau bisa int bilangan kurung siku buka, kurung siku tutup. Nah, itu pembedanya di situ. Nah, contoh berikutnya misalnya ada string kurung buka kurung tutup nama ya. Atau tipe datanya char di sini, kurung buka kurung siku tutup karakter ya. Di sini. Nah, kemudian kalau dua dimensi bedanya di sini dia. Jadi dilihat berdasarkan kotak, siku, kurung buka, kurung tutup. Ya, kalau di satu dimensi kan dia hanya satu pasang. Tapi kalau dua dimensi dia di sini dua pasang. Ya, nah seperti ini contohnya ya, int kurung buka, kurung siku tutup, bilangan atau integer bilangan ya, string di sini ya, nama, karakter apa ya. Kemudian kalau yang array multidimensi, nah ini bisa kita katakan misalnya tiga dimensi di sana. Nah, array multidimensi di sini, katakan saya di sini ada 3 dimensi, berarti kurung siku kotaknya ada 3 ya di sini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, array di sini ya kita bisa lakukan dengan cara, nah ini contohnya penulisannya ya. Int array ya, A, variabelnya namanya A, sama dengan new int, katakan misalnya dikasih limitnya 100 ya. Dikasih limitnya 100. Nah, angka 100 ini menunjukkan variabel A dapat menyimpan 100 nilai integer yang dapat diakses melalui indeks 0 sampai indeks ke 99. Kalau array itu indeksnya dimulai dari 0 ya. Seperti itu. Namun jika didefinisikan demikian, maka variabel A tapi belum punya nilai di sini. Contoh di sini array satu dimensi ya di sini. Int variabelnya A sama dengan ini value-nya ya. Value array kumpulan data atau node yang bisa kita cetak ya. Dia kan berupa himpunan ya di sini ya. Himpunan sini ada 0, 2, 5, 6 dan seterusnya. Nah, sama ya seperti ini. Misalnya integer array B. Nah, ini ada datanya seperti ini kumpulannya. Nah, nanti dia akan seperti ini katakan ya. 0, 2, 5, 6 sampai sini. Jadi ini indeksnya indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada kita bicara panjang array ya. Nah, mengetahui banyaknya elemen dari array dapat dilakukan dengan seperti ini. Nah, kita di sini pakai katakan public class contoh array ya. Integer. Nah, ini variabel satu dimensi array ya. Ada nama variabelnya umur, new int katakan ada 100 integer ya, 100 kali. Nah, kita pakai perulangan for di sini ya. For kurung buka int kita mulai dari 0 ya. Kemarin rumusnya for ini ya.
deklarasi awalnya, kemudian I lebih kecil umur titik length ya. Titik koma baru I plus plus. Berarti dia increase apa decrease? Kemarin I plus plus. Increase ya. Nah, kemudian kita lihat perulangannya apa ya. Perulangan yang mau kita cetak. Oh, saya mau mencetak sistem dot print tapi hanya katakan umur ya. Nah, tapi array sifatnya. Nah, ini kan cetak array tapi dia ada kurung siku I. I ini punya siapa? I itu dimulai katakan dari 0 ya. Nah, di sini ditutup umur titik length sama dengan 100 ya. Nah, kemudian kita sambil coba ya di sini biar memudahkan. Kita sambil cek langsung ke ini aja ya. Kita cek di sini. Nah, ini ada, kita lihat contoh arraynya. Ini yang satu dimensi ya. File, new project, Java application ya, pilih next. Misalnya di sini array 1D ya, satu dimensi misal. Nama projectnya. Kemudian kita finish ya. Oke. Di sini ya, ini kita hapus dulu yang tidak terpakai. Ibu nggak kelihatan tuh. Oh, nggak kelihatan. Oh iya. Lupa saya. Bentar. Udah kelihatan? Udah. Udah ya. Udah. Belum sarapan kayaknya ya. Nah, Kurang air putih. kurang air putih ya. Ini ada tadi yang source tadi kita paste di sini, kita cek dulu ya. Public class-nya di sini kita hapus ya di sini karena ini sudah ada di line 4 ya itu ya. Di line 4 sini public class array. Kemudian nah ini kita tutupnya kita ini. Kemudian public static-nya juga kita hapus aja. Nah, kemudian yang di sini 2 nggak perlu karena udah ada ya. Oke, udah nggak ada error ya. Sekarang coba kita jalanin, pilih run, kemudian di clean and build project ya. Kita klik di sini, oke, build sukses. Kemudian kita jalanin. Nah, apa yang terlihat di sini? Di sini mulai dari 0 ya. Mulai dari 0. Cuman di sini 0-nya berapa kali kira-kira? Ada berapa? Harusnya ada berapa? 100 ya. Kan limitnya 100 ya. Kemudian nah itu munculnya makanya dia 0 doang karena dia sifatnya apa? Array ya. Sifatnya dia hanya array. Nah, kalau kita lihat, kita paste di sini hasilnya ya. Nah, 0-nya tadi yang hasil di tadi ya, yang di run, itu saya pastekan ke notepad. Nah, array-nya ini 0-nya ada berapa? Ada 101 ya. Ada 101. Nah, di sini ini saya share lagi. Kenapa 101? Ada yang tahu? Karena di sini mulainya dari 0 ya array-nya. Tapi dia secara data dia ada 100 data ditambah tadi indeks yang dimulai dari 0. Makanya 0-nya ada 101 kali ya. Seperti itu. Maksudnya di situ ya. Jadi dia dicek oh panjangnya ini ada 100 ya sebenarnya. Cuman dia memang dia menghitungnya dari sini. Dari 0 ya. Kemudian
Oke, kita coba lanjut dulu aja ya nanti. Soalnya ada empat percobaan yang akan kita tes hari ini, ya. Slide-nya terlihat lagi, sudah? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini membuat array karakter dari string, ya. Metode yang dapat dipakai, di sini katakan misalnya ada toolchart array. Contohnya misalnya saya mau cetak teksnya nama variabelnya teks, kok gitu sih gitu ya. Nah, dia mau mencetak katakan ini ya. Tapi berupa dari string di sini ya. Oke, kemudian di sini ada namanya getchar ya. Nah, ini kalau dia sifatnya karakter ya. Nah, kalau dia sifatnya di sini karakter. Kemudian ada teks getchar. Ini hanya contoh aja, kita nanti sambil dipraktekin ya. Nah, kemudian kita mendapatkan string dari array karakter. Ya, ini juga sama. Misalnya satu karakter, ada nama fungsi. Nah, kalau fungsi dia modelnya seperti ini ya. Kurung buka sama kurung tutup ya. Ini dipanggilnya namanya fungsi. Fungsi namanya copy value of nama fungsinya. Jadi bisa macam-macam ya kalau nama fungsi, bisa data, informasi dan lain-lain. Misalnya nama benda, nama objek itu boleh aja dijadikan nama fungsi gitu ya. Di sini ada contoh ya, char nama, kemudian ada stringnya. Bentuknya string tapi kita mau mencetak copy value of tadi kita panggil gitu ya. Tapi dia diambil dari array si variabel nama ini gitu ya. Jadi array ini bisa dimasukkan ke dalam fungsi, pada intinya seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu aja. Nah, kalau di Java ya, di sini kita ada tiga teknik ya, dalam pemrograman Java. Makanya kalau kita ketik source code di NetBeans itu kan ada public class, ada private class. Nah, itu tergantung kebutuhannya. Nah, ini kita bicara seputar sifat-sifatnya ya. Di sini ada sifat namanya enkapsulasi. Enkapsulasi di sini aspek pemrograman berorientasi objek yang berguna untuk menyembunyikan informasi kelas ya. Ya, kelasnya disembunyikan dari luar yang data tertutup ya. Di mana kita tidak bisa merubah atau mengakses data member atau variabel di dalam kelas tersebut secara langsung gitu. Nah, ini sifat dari enkapsulasi. Kemudian nah, penerapan enkapsulasi biasanya yang sifatnya data member atau variabel perlu dideklarasikan dengan private ya. Dan deklarasi metode-metode untuk mendapatkan nilai dari variabel. Nah, ini saya bacakan dulu, nanti perbedaannya di mana nanti kita jelaskan. Nah, kemudian ada namanya sifatnya inheritance atau pewarisan. Inherit itu berarti apa yang diwariskan atau yang diturunkan. Maksudnya seperti itu ya. Nah, inherit ini proses pewarisan data ya. Nah, di sini pewarisan ini bersifatnya kalau di inheritance itu menyeluruh. Jadi dia nggak bisa parsial ya. Jadi semua data dan metode itu bisa dimiliki oleh kelas utama yang diturunkan. Jadi ada kelas utama, kemudian ada di bawah kelas utama itu atau subkelasnya itu kita bikin kelas-kelas baru, yaitu bisa. Itu karena namanya diwarisin ya di inheritance. Nah, kelas yang mewariskan disebut namanya kelas super atau superclass atau dibilangnya kelas induk, main ya, main class. Nah, tapi kalau kelas yang diwariskan disebut subclass ya, subclass di sini atau child-nya ya, kelas child-nya bisa dijadikan
tambahan dari kelas induk tadi. Ini sifatnya pewarisan. Jadi nanti kita analogikan ya. Misalnya dalam satu keluarga, katakan misalnya data BPJS kesehatan gitu kan. Nah di situ kan dia tidak bisa melihat data keluarga orang lain, tapi dia hanya bisa melihat data keluarganya sendiri. Baik itu nanti dari cara fungsinya dalam mengirim transfer iuran yang bayar premi per bulan, atau pengecekan data di rumah sakit di dalam satu keluarga tersebut. Nah itu kita pemrogramannya sifatnya berarti inheritance ya, atau pewarisan. Jadi keluarga lain itu yang nggak bisa akses data-data keluarga lainnya lagi gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa kalau kita gunakan inheritance, dia sifatnya reusable ya. Reusable ini berarti dia bisa dimanfaatkan kembali ya, bisa didapatkan berkali-kali gitu ya, bisa diimplementasikan atau dimanfaatkan lebih dari satu kali. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam memanage kelas ya, yang memiliki data member atau metode yang sama ya. Memiliki data member atau metode yang sama. Oke, kemudian lanjut lagi di sini. Di inheritance ini juga ada istilahnya overriding data dan method ya. Overriding ini berarti kemampuan suatu subkelas untuk memodifikasi data member dan metode ya dari kelas induknya ya. Nah, tujuannya ini melakukan tambahan atau perubahan jika kelas super atau main class ya, kelas utama tidak memiliki metode khusus yang dimiliki oleh subkelas. Jadi metode ini contohnya kayak pengurangan, penambahan, hapus, tambah, delete, modifikasi ya, modify, macam-macam. Itu metodenya. Jadi kalau kita ibaratkan di suatu kendaraan mobil misalnya, ya, kendaraan mobil, nama proyeknya itu katakan kendaraan, tapi kan kendaraan ini banyak ya. Ada apa aja kalau kendaraan? Contohnya? Motor. Oke, itu udah masuk ke dalam ini ya. Kendaraan ini dia jenisnya ada apa aja? Kendaraan roda 2, kendaraan roda 3 ya, kendaraan roda 4. Nah, itu masih kita kelaskan ya. Itu kelas dari penurunan dari kendaraan. Nah, kendaraan ini juga bisa dilihat dari apa? Misalnya katakan kendaraan ini kendaraan yang untuk transportasi udara kah? Atau transportasi laut, atau transportasi darat misalnya. Itu kan beda lagi ya, itu juga. Kemudian kalau tadi yang katakan yang kendaraan roda 2, roda 3 sama roda 4. Nah, roda 2 ini kan contohnya ada motor. Ya, motor sama apalagi sepeda ya. Nah, itu kan jatuhnya namanya kelas anak ya, atau subkelas kita panggilnya. Seperti itu ya. Oke, kemudian, nah setiap mobil, tadi kan ada kendaraan jenis roda 2 itu kan ada motor sama sepeda. Nah kira-kira apa namanya underdeal-nya sama nggak? Beda ya pasti ya. Iya. Mungkin sama-sama roda, tapi kan rodanya beda. Yang satu dari bannya ada velg, misalnya velg racing kah, atau misalnya kalau yang sepeda ya jari-jari aja dan lain-lain, atau misalnya bisa juga velg dan lain-lain, tapi kan fungsinya berbeda. Nah, itu bisa dikatakan misalnya belum tentu metode yang ada di sepeda sama dengan metode yang ada di motor. Maksudnya seperti itu ya, kegunaannya berbeda, tapi dia sama-sama punya roda ya. Tapi dia di kelas super atau di kelas induknya ya dia sama-sama punya roda, tapi kegunaan metodenya yang berbeda-beda. Itu yang maksudnya di situ ya. Kemudian ada istilahnya
keywordnya yang sering dipakai itu ada extend atau super ya. Kalau extend berarti menyatakan bahwa suatu kelas merupakan perluasan dari kelas induk ya. Kemudian super di sini berarti memanggil konstruktor yang ada pada kelas induk ya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Nah, yang terakhir ada istilahnya namanya polimorfisme ya atau polimorfosim kalau kita sebutnya. Polimorfism ya. Polimorfism di sini kemampuan dari suatu variabel referensi objek untuk memiliki aksi atau metode yang berbeda bila metode yang sama dipanggil, di mana aksi metode tergantung dari tipe objeknya dilihat ya. Jadi dia nggak bisa dia tidak bisa sembarangan langsung dijadikan satu objek, tapi dilihat dulu tipe datanya apa nih, tipe objeknya apa. Kayak tadi ya, bahan untuk pembuatan roda motor sama roda mobil pasti beda, atau pembuatan roda mobil roda sepeda sama motor pasti berbeda gitu ya. Tipe datanya kita lihat gitu ya. Misalnya ada yang dari karet yang seperti apa, itu kan beda-beda ya. Nah, kemudian di sini kalau yang satu dimensi ya, kita belajar yang satu dimensi. Nah, array ini berarti variabel yang bisa menyimpan banyak data dalam satu variabel. Ya, value-nya banyak, datanya banyak, tapi dia di dalam satu variabel ya. Bedanya di situ. Array menggunakan indeks untuk memudahkan akses terhadap data yang disimpannya. Ya, di sini ada sampel, nama variabelnya namanya nama teman. Ya, isinya itu ada Linda, Agus, sama Santi. Nah, indeksnya dimulai dari 0 ya kalau array. Jadi di sini indeks 0-nya itu punya Linda, indeks 1 punya Agus, indeks 2 punya Santi. Ya. Di sini. Nah, di sini ada contoh ini ya, source code. Nah, codingnya di sini saya jelaskan dulu. Di sini ada namanya public class buah misalnya, ya. Nama kelasnya namanya buah. Nah, di sini kita public static ya. Nah, ini tipe datanya dia public ya, berarti dia bisa diakses oleh kelas lainnya, maksudnya gitu ya. Si kelas buah ini bisa diakses sama kelas lain ya. Kemudian kita bikin dulu deklarasinya. Nah, string kurung siku buka kurung siku tutup, variabelnya namanya buah ya, sama dengan new string, katakan saya mau 5 aja ya. 5 indeksnya di sini ya. Nah, kemudian kita bikin scannernya dulu. Scanner di sini scanner new scanner kurung buka system.in ya. Scanner ini digunakan kemarin untuk menangkap atau mencetak ya apa yang mau kita cetak. Jadi kita kayak kita melakukan scanning dulu, maksudnya gitu ya. Kayak di screening, kita mau ngapain nih gitu kan sebelum kita melakukan action. Nah, kemudian kita pakai rumusnya di sini ya, mengisi data ke array. Ya. Di sini ada perulangan for, kurung buka int1 i sama dengan 0, i lebih kecil buah titik length ya. Ini sama ya kayak tadi ya. Nah, kemudian saya mau mencetak buah ke berapa ya. I-nya di sini berarti array yang kita pakai kan i. Dia masuknya ke sini. Nah, I ini kan dia buah ya. Buah ini kan punyanya si array ini. Ya, punya array di sini. Baru titik 2 kita. Nah, kita cetaklah di sini buah, kita panggil ya. Buah I sama dengan scanner next line ya. Next line ini berarti yang tadi ini. Scanner ya, di sini kita panggil fungsinya scan titik. Kita selanjutnya mau ngapain sih di sini? Kita mau cetak apa gitu. Next line-nya apa? Ini default dari Java ya, kayak
apa namanya, pembantu buat kita mau modifikasi source itu mau kayak gimana gitu ya. Kemudian baru kita cetak di sini sistem out println ya, println-nya di sini strip ya. Nah, baru kita di sini kita lihat lagi for ya. Ini for kita melakukan perulangan lagi sini for string B ya. Buah B-nya ini punya siapa? Nah, di sini kan nggak ada ya, di sini ya B ya. Ini dia bikin variabel baru tapi di dalam for ya. Menampilkan semua isi array ini for. Dia bikin variabel baru namanya B, tapi dia mau cetak dari array punyanya si buah ya. Baru dicetak sistem out println B ya. Nah, nanti dia jadinya seperti ini ya. Oke, kita coba ini apa namanya? Kita simulasikan ya. Kelihatan NetBeans-nya? Kelihatan ya? Nah, di sini ada saya udah bikin nama project-nya itu buah ya. Nama project-nya buah. Kita lagi belajar satu dimensi dulu. Nah, di sini oke. Nah, di sini ya udah tercetak. Ini saya pastekan di sini ya. Yang tadi kita jelaskan. Ini saya naikin dulu. Nah, ini saya coba jalankan di sini ya, saya run. Nah, dia di sini bilang buah ke 0. Karena kita mulainya di sini mulainya dari 0 ya di sini. Enggak, Pak. Nah, pas gitu di sini saya tulis misalnya katakan buah semangka. Ya. Buah kesatunya apa contohnya? Ada yang request? Ayo, jangan diem. Berry. Apa? Pepaya. Strawberry. Pepaya. Mangga, Bu. Mangga. Oke, ini yang Melon, buah Bu. melon. Nah, ini buah kedua. Pepaya. Ketiganya, apa tadi? Buah kecapi. Kecapi. Pagar, Pak. Ada yang Rujak aja, Bu, tahu? rujak. Oh, rujak aja. Itu ngapain rokok air? Nah, buah keempat apa misalnya? Itu nyobain rokok air. Jangan. Apel. Apel. Oke. Duren. Nah, kan udah gini ya. Udah 4 ya. Nah, kemudian di sini saya enter ya. Saya enter. Nah, dia langsung mencetak langsung ya. Dia mencetak apa yang kita ketik ya. Itu tujuan dari scanner. Ya, scanner scan ini ya, scanner scan ini. Dia akan mencetak di sini ada semangka, nanas, pepaya. Nah, dia mengambil data yang kita input. Itu fungsi dari scanner. Nah, next line-nya ini yang tadi ini lagi jalan tadi ya. Kan kalau kita jalankan di sini misalnya apel, enter. Nah, dia diminta di input lagi di sini. Next line ini yang berjalan maksudnya ya. Dari next line di sini gitu ya. Nah, kemudian apa misalnya di sini jeruk ya. Kemudian ada melon. Kemudian di sini ada apa ya, pepaya. Nah, dia nanti mencetak apa yang kita ketik sebenarnya di sini. Ini array satu dimensi. Kenapa disebut satu dimensi? Karena yang kita ketikkan hanya satu aja ya di sini. Ya, satu variabel, satu nilai yang kita input. Makanya dipanggil satu array satu dimensi dipanggilnya di sini ya. Oke, nah kemudian sampai sini ada pertanyaan? Gimana? Itu yang buat for string B.2 buah itu buat nampilin yang tadi hasil tadi ya, Bu? Ini, yang ini, ya.
Oh, Yang paling bawah, for yang bawah itu kan dia perulangan juga kan for ya. Nah, makanya dia bisa mencetak ada apel, semangka, jeruk. Ya. Dia mencetak perulangan. Kalau dia nggak pakai for, kira-kira bisa jalan nggak? Enggak. Ya. enggak. Kita tutup ini for-nya. Kurung tutupnya juga kita tutup di sini ya. Nah, di sini dia bilang printlen B. B-nya nggak dikenal ya di sini ya. Ya. Karena apa? Dia perlu deklarasi dulu di sini. Misalnya saya mau bikin string B ya. Titik koma. Nah, ini dia belum kenal ya. Oke. Dia tidak dikenal karena dia butuh perulangan dulu di sini karena dia masih pakai data array ya. Nah, ya. Jadi dia buat mencetak. Kalau nggak pakai ini bisa nggak? Bisa aja sebenarnya ya. Ini kita tutup, ya. Dan kita jalanin. Di sini A, V, B, E, S. Ya udah selesai gitu ya. Dia nggak perlu dicetak ulang. Jadi tergantung selera kalian bikin programnya seperti apa. Ya. Ini yang contoh dari satu dimensi ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Bu, saya izin bertanya deh, Bu. Ini jadi pertama harus masukin Java Util Scanner-nya itu ya, Bu? Import Java Util Scanner-nya itu ya, Bu? Ini, import Java Util. Nah, yang paling atas itu ini jadi, yang import itu ya. Java Util Scanner-nya itu untuk nge-scan gitu ya, Bu? Iya, jadi ini kayak library-nya ya. Kalau kita sebut itu import Java. Import Java itu banyak macamnya. Salah satunya ini ya, import java.util.scanner. Ya. Itu salah satu dari library-nya. Jadi di Java itu banyak sekali library ya. Library yang kondisinya bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya saya mau input jadi scannernya aja boleh, atau saya mau import library hitung-hitungan yang sudah ada di Java, itu bisa aja. Jadi kalau kalian masuk ke perpustakaan, di perpustakaan itu kan banyak jurusan ya, ada jurusan buat belajar ekonomi, belajar filsafat, belajar teknologi, belajar biologi, kan seperti itu ya. Nah, ini pun sama. Kita mau ranahnya kemana nih? Kita mau butuhnya apa? Jadi perlu ditulis. Nah, nanti bisa berulang-ulang. Misalnya import dot, ya, ini saya tes ya, import Java titik ya util titik. Nah, ini banyak ya. Ini contoh-contohnya. Nah, ini ada array list ya, ada Itu collection. Bu, maaf Bu, itu fungsinya berbeda-beda ya, Bu? Iya, beda-beda tergantung. Nah, ini kan ada penjelasannya ya di bawah ya. Event listener, berarti dia apa? Men-tag interface yang eventnya itu bisa mengambil ya, dan harus bisa dikeluarkan. Nah, dilihat dari dia udah ada mana nih. Makanya JDK itu kan banyak macamnya ya. Ada JDK versi poin berapa-berapa di situ ya. Nah, di sini pun sama ya. Nah, bisa kelihatan di sini setiap import ya, setiap library di sini dia bisa macam-macam tergantung. Nah, ini ada scanner. Nah, di sini public final class extend dia bisa mengimplementasikan
iterasinya itu berupa string ya, string di sini. Nah, di sini simple text yang bisa men-scan di mana parse primitifnya ya. Ini banyak nih. Nah, ini ada contoh-contohnya. Gitu. Ini kan memang banyak, cuman kan biasanya kalau kalian buat itu kalau kalau mau nggak ribetnya biasanya dot bintang titik koma. Kalau gini ya, ini berarti semua yang ada di Java util tadi itu bisa kita panggil. Jadi kita sebelum bikin atau kita sebelum mengerjakan soal berarti kita perlu tahu library-nya dulu. Kita perlu tahu wacananya kita mau ngapain sih, mau dibikin apa gitu. Ya. Seperti itu. Kalau udah masukin import Java itu nggak perlu tulis PKG lagi ya, Bu? Tulis apa? Tulis PKG di atas itu. Kan biasanya ada tulisan PKG itu, package. Oh, package ya. Kalau package itu beda lagi ya. Package itu beda lagi. Nah, yang kalian di sini kalau kalian coba perhatikan di sini ada ini kan ya di pojok kiri atas. Ini kan ada array 1D ya. Ini kan nama project-nya. Kemudian source package-nya di sini apa ya? Di sini. Kita package-nya ini kita perlu ditulis apa nggak? Bisa ditulis, bisa nggak sebenarnya ya. Cuman memang kalau sederhana ini seperti ini nggak ditulis juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti kalian banyak ngerjain project ya, banyak ngerjain apa namanya sistem, di dalam satu sistem itu banyak menu-menunya, boleh aja kalian taruhin nama package-nya apa. Jadi biar buat penanda aja ya. Baru di sini ada namanya package-nya disebut array 1D ya. Nah, di dalam package ada nama kelasnya ya. Nama filenya array 1d.java. Nah, filenya ini di dalamnya ada banyak kelas gitu cara bacanya ya. Ada kelas buah, mungkin ada kelas sayuran, macam-macam gitu ya. Iya, Bu. Itu yang bisa kalian tambahin gitu ya. Oke, ada pertanyaan Bu, maaf lagi? Bu, saya ada satu pertanyaan terakhir lagi sedikit. Oh, boleh. Itu kan yang public class buah itu kan yang nama awal kita buat ya, Bu? Ya, Kalau buahnya itu diganti kira-kira bisa nggak, Bu? bisa. Kalau ini kita buah kita jadi satu ya. Nah, dia di sini ada Pak dibilang kelas buah satu dibikin publik ya kan, dibikin publik. Tapi dia harus dideklarasikan di dalam file jadinya buah 1.java ya di sini. Gitu ya. Oh, Karena nama projectnya itu harus diubah juga ya, Bu? iya, karena kan ini kita bicara kelas gitu. Nah, biasanya kalau kita begini, kemudian kita simpan, nanti dia otomatis nih di nama kelas filenya ya. Ini kan buah.java sebenarnya ini kan kelas ya. Kita coba simpan di sini ya, save to all. Akan otomatis terubah gitu ya, Bu? Di sini dia bilang apa? Masih belum ya. Oh, iya. Nah, ini kita coba apa namanya? Kita simpan ya. Ctrl S ya, file oke. Ini saya simpan. Nah, belum mau ya. Biasanya di sini memang dia harus mengikuti. Tuh, jadi dia nggak mau disimpan karena dia di sini perlu di save as ya. Seperti itu. Jadi memang kalau ini dirubah nanti coba perhatikan nama filenya sudah sesuai atau belum gitu ya. Jadi harus disamain ya, Bu? Iya, seperti itu. Iya, Bu. Jadi sebenarnya ini bisa banyak ya.
ini nanti kita bisa modifikasi. Misalnya ada public kelas buah, ada public kelas sayuran, tapi di sininya ini kita bikin beda, itu bisa aja. Tapi biasanya apa namanya? Kita perlu sederhanain dulu. Di sini dibikin nggak semuanya public, ada yang private dan yang lain gitu ya. Oke. Sampai sini coba ya kita lihat. Ini yang satu dimensi. Oke, ini yang 2 dimensi. Oke, kemudian kita coba ke array 2 dimensi dulu ya, biar nanti lebih jelas lagi. Ya, Bu. Oke, kita kelihatan slide-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke. Nah, untuk yang 2 dimensi, dia apa namanya? Yang punya lebih dari 1 dimensi ya, bisa 2 dimensi ini contohnya. Ya. Jadi kalau 2 dimensi katakan array di dalam array ya. Jumlah dimensinya tidak terbatas, tergantung kita punya sampai mana. Ini contoh dari 2 dimensi, berarti ini apa? Indeks yang pertama itu 0 ketemu 0, dia punya data namanya Lily ya. Kemudian di sini 0 dengan 1 dia punya data ini ya, value-nya. Dan seterusnya di sini ya. Oke. Nah, nanti kalau ketika dia apa? Dicetak ya. Ini kan Lily 08, Lala 08122 Maya segini ya. Nah, nanti kalau dijadikan dia seperti ini. Kita kalau pernah belajar matriks kan ya? Iya. Nah, matriks itu kan dia seperti ini kan, 0,1, kemudian 0,1, 1,1 punya data ini, gitu kan ya? Iya, Bu. Seperti itu. Iya kan? Di sini misalnya nah, misalnya di sini untuk matriks 1,1 berarti punyanya si ini ya. Dia akan mengeluarkan data ini maksudnya gitu, ya. Nah, di sini kita punya file namanya array 2 dimensi ya. Sama ya di sini package ya. Nah, ini boleh ditulis ya, package misalnya array 2 dimensi. Kemudian public class ya, array 2 dimensi buka. Nah, ini kita mau ngapain nih di sini ya. Misalnya kita mau bikin variabelnya dulu. Ini berapa dimensi? 2 ya, 2 kotak. Nama variabelnya namanya laptop ya. Nah, di sini ada kumpulan data tapi dia 2 dimensi. Bedanya apa? Datanya pun ada 2 di sini ya. Yang pertama itu Toshiba, yang kedua harga ya. Dan seterusnya ya. Kemudian kita baru cetak datanya. Kita pakai perulangan lagi for ya, int, kita mulai dari 0 di mana x lebih kecil harus dari laptop yang kita punya ya. Ini kan data variabel laptop kan di sini ya. Baru kita titik length x++. Jadi kita tambah ya di sini. Kemudian di sini ada sistem .outPrintln ya. Kita cetak di sini merek. Nah, yang kedua nih maaf, ini harusnya harga maksudnya ya. Di sini ya. Oke. Kita coba praktekkan di sini. Oke. Kelihatan ya netbin-nya ya. Kelihatan. Nah, di sini di package ya, package array 2 dimensi kondisinya. Nah, ini merek kita ganti jadi harga. Ya.
Kita simpan. Nah, ini ada data seperti ini kan ya. Kemudian coba kita jalanin. Nah, di sini dia akan terlihat. Ya, dia langsung cetak di sini karena dia outprint learn. Tapi dia cetaknya secara berulang-ulang ya. Yang pertama dia akan ngebaca Toshiba harganya 5 juta ya. Toshiba 5 juta. Acer 3 juta, Asus 4 juta, Lenovo 1,5 juta. Tapi dia sifatnya array. Jadi kita cukup bikin formula seperti ini, nanti dia akan mencetak seperti ini ya. Di sini ada 0. Nah, ya, di sini indeksnya dia mulai dari 0, sini mulai diindeks dari 1. Ini 0, ini 1. Ini 0, ini 1. Maksudnya itu ya. Karena kan kita bicara array ya. Array dimulai dari 0 ya. Di situ maksudnya. Oke. Tanda lampu itu tidak pengaruh apa-apa ya, Bu? Tidak, ini dia hanya informasi. Jadi kalau kuning itu aman ya, nggak usah ditelusuri, itu abaikan aja. Yang kita telusuri paling yang merah-merah aja, gitu ya. Ya baik, Bu. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang saya tanyakan tadi, Bu. Penjelasannya. Ya. Ya. Nah, jadi di sini kondisinya ada Toshiba ya. Nah, nanti dia langsung cetak ke bawah ya. Di sini. Bisa nggak kira-kira kalau di sini 1 indeksnya kita bikin 0 ya. Kita coba jalanin. Nah, dia terbalik. 5 juta Toshiba ya. 3 juta Acer ya. Paham ya di sini ya? Paham. Ini kalau kita ganti indeksnya. Kalau misalnya ini 0, tiba-tiba kita ganti 3 misalnya. Kira-kira cetaknya gimana jadinya? Kita jalanin. Ya enggak apa? Dia tidak mengenal ya. Karena Di di sini situnya digitnya jutaan ya, Bu, di atasnya. Stringnya itu. Bukan. Maksudnya 3 di sini dia tidak mengenal karena di sini arraynya hanya ada 2. Ini ya. Kalau ditulis angka 2 kira-kira bisa nggak? Nggak bisa juga karena dia tidak mengenal gitu ya. Tapi kalau kita tulis 1 karena memang di sini arraynya di sini dia. Stringnya itu karena ada 1 ya, Bu? Ya, karena gini, bukan stringnya ada 1, tapi stringnya di sini arraynya dia hanya 2 kotak, 2 dimensi. Makanya di sini 2 dimensinya dia hanya mengenal 0 dan 1. Tapi kalau 2, 3, 4, 5 dia nggak akan kenal. Makanya dia error di situ ya. Apalagi kalau kita kosongin dia nggak kenal, makanya dia jadi merah. Itu kan string laptop ya, Bu. Kalau di bawahnya dibuat string PC itu baru bisa diisi 2 ya, Bu? Misal gini ya. String maksudnya gimana? Iya, itu kan udah string laptop, di bawahnya string laptop lagi. Kalau sistemnya itu dibuat angka 2, kira-kira bisa ya, Bu? Apa sistem print in-nya itu 01-nya di sini itu gitu, 2 gini. Iya. Coba ya. Nah, dia nggak kenal nih di sini. Variabel laptop sudah terdefinisi ya. Udah ada nih. Kalau string isian laptopnya itu diubah semua, Bu, isinya misalnya PC terus Toshiba-nya itu diganti, angka-angkanya itu diganti. Kira-kira bisa nggak, Bu? Bisa. Jadi Baru kayak bisa dibuat angka 2 ya, Bu? Bukan 2 dimensi lagi, tapi dia perlunya jadi 3 di sini, ya. Jadi bisa diisi angka 3 ya, Bu, yang sistemnya itu? Bisa di sini. Jadi ya di sini nanti muncul misalnya kalau 3 dia nggak bisa, dia kan indeks 0 dan 2 ya. Nah, dia bilang apa nih? Incompatible ya. Di sini ya. Nah, dia kenapa nggak nerima di sini?
Nah, exception-nya ya, exception-nya di sini Enggak, maaf dia Bu. harus 3 juga. Enggak Bu. Maaf Bu, maksud saya misalnya di bawahnya itu string lagi. Terus laptopnya itu diganti PC. Toshiba-nya itu diganti merek lain. Terus isi-isian angka-angkanya itu diganti Bisa. lain-lain. Itu baru bisa jadi dua dimensi ya Bu, kira-kira. Dia enggak, dia tetap 2 dimensi. Paling gini ya, kalau di sini nah, di sini ya. Misalnya ganti jangan laptop tapi laptop 2 ya. Gini ya. Nah, coba diperhatikan di sini Toshiba 5 juta. Ya. Di sini AA PB Nah, coba kita lihat dulu Toshiba 5 juta tapi kita mencetak karena kan laptop sama laptop. Nah, setelah di sini selesai, kita PC ya. Kita cek yang satu ini kan punyanya ini ya, harga 1.500.000 ya. Nah, dia mencetak di sini. Oh, jadi angka 1 yang dimaksud itu 1 per 1 ya Bu, dibacanya. 1 per 1 gimana? Jadi pertama ngebaca laptop dulu, kedua ngebaca PC ya Bu. Jadi jadinya makanya bisanya ditulis 0 sama 1 aja gitu ya Bu. Iya, jadi dia ini bentuknya ya 2 dimensi aja di sini, 2 dimensi, ini 2 dimensi gitu ya. Gitu. Oh. Jadi di sini kan kecetak 1. Nah, ini kalau di sini PC-nya kita cetak 1. Nah, di sini muncul di sini ya. Ada Toshiba sama 5 juta, tapi dia di sini udah mencetak AA 5 juta, Acer 3 juta. Tergantung ininya ya. Ini DD, CC, BB gitu. Sebenarnya tinggal di update aja. Ini hanya main logika ya. Ini karena kita langsung seperti ini ya. Oke, ada chat dulu. Baik Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Maaf Bu, jadi kebanyakan nanya gini. Ya, nggak apa-apa. Ini kita tes masih belajar ya. Di sini contoh dari array 2 dimensinya ya. Oke, sambil mempersingkat dulu, coba kita ke slide berikutnya ya. Oke, kelihatan? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Nah, di sini yang tadi array 2 dimensi. Nah, kalau yang multidimensi kita coba cek ya. Oke, udah dikit lagi materinya. Nah, array multidimensi ini kita ada source di sini ya. Contohnya kita mau buat ya. Kalau multidimensi, ini source yang tadi kita coba pindahkan ke NetBeans ya. Kita pindahkan ke NetBeans. Di sini ada namanya ruang kelas ya. Di sini ada namanya ruang kelas.
Oke. Nah, tadi yang source tadi saya pastekan di sini ya. Nah, kemudian kita lihat di sini import Java Util Scanner ya. Ada kelas namanya ruang kelas kita sebutnya. Kemudian kita bikin static void main-nya. Kemudian di sini kita buat array dan scannernya ya. Kita bikin array-nya. Kita kebetulan di sini 2 dimensi ya. 2 dimensi, nama variabelnya meja. Nah, kita bikin new string, tapi kita bikin 2, 3 ya. 2, 3-nya di sini maksudnya kita mau mencetaknya seperti apa ya. Kita sambil jalanin biar nanti kalian ada gambaran. Nah, ya, string 2, 3. Scanner scan, nah ini sama ya, kita untuk bikin scan-nya dulu. Misalnya kita mengisi setiap meja ya di sini. For ya, kita mulai dari perulangan for, kurung buka, int, nama variabelnya bar sama dengan 0 ya. Kita pakai bar ya istilahnya. Kemudian ada bar yang tadi ya, lebih kecil meja, kita panggil ya arraynya meja titik length. Kemudian kita barnya ini kita bikin increase lagi ya, bar plus plus. Nah, kemudian kita di dalam for ada for lagi ya, karena kita ingin membuat multidimensi, jadi banyak matriks di dalamnya gitu ya. Di sini ada for ya, int. Ini bar ini maksudnya baris, call-nya ini kolom ya. Int call sama dengan 0, kita ini ya meja titik bar ya, kita panggil bar. Kolomnya apa? Kolom plus plus ya. Kemudian system.out.format, kita format dulu. Ketika dia sudah menangkap rumusnya, nanti kita lihat dulu, kita format. Ini udah ready atau belum maksudnya. Nah, muncul di sini ada siapa yang akan duduk di meja. %D ini maksudnya dia harus diinput seperti apa. Ya. Nanti kita lihat runningnya seperti apa kalau di input %D. Kemudian kita panggil bar sama kolomnya. Nah, meja bar kolom. Nah, kita input sendiri nih. Kalau ada next line berarti sesuka kita mau input apa sesuai dengan tipe data yang digunakan. Ya, kita kurung tutup. Nah, baru setelah itu kita lanjutin menampilkan isi arraynya. Ya, kita lanjutkan menampilkan isi array. Di sini system.outPrintln ya, kita kasih ini, kemudian for ya, kurung buka int ya, bar ini tetap ya, for di dalam for kita ulang lagi. Nah, kita coba jalankan, misalnya siapa yang akan duduk di atas meja, yang baris 0, yang baris ya, barisnya ini misalnya Ani ya. Kemudian yang baris meja 0,1 itu misalnya Budi ya, di sini. Kemudian kita enter lagi. Yang baris 02-nya siapa? Eka. Kemudian misalnya Zulfa di sini. Ya. Satunya misalnya siapa? Misalnya Kiki. Kemudian Alda. Nah, kita enter. Nah, dia mencetak di sini, melanjutkan isi array. Nah, tadi ketika saya udah ngetik Alda, itu dia otomatis muncul ini, ya. Berarti nanti susunan mejanya di sini Ani, di sini Budi, di sini Eka, di sini Zulfa, di sini Kiki, di sini Alda, gitu, ya. Seperti itu. Nah, dilihatnya seperti ini jadi ya di inputnya. Ini 23 ya, 23 ini maksudnya berarti 2-nya ini sifatnya kolom, kemudian 3-nya 2-nya ini sifatnya baris ya, bar. Ani sama Zulfa ini ke sana berarti baris. Kalau 3 ini berarti kolom.
ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3 ya. Di sini. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, itu maksudnya seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Gimana? Untuk yang multidimensi lebih kompleks ya. Oke, alhamdulillah udah azan ya. Iya, Bu. Kalau multidimensi memang dia lebih kompleks ya, lebih complicated. Bu, boleh izin bertanya, Bu? Silakan. Bu, kalau misalnya yang untuk printnya, yang sistem out print line tuh jadi pakai konsol lock, bisa nggak, Bu? Pakai apa? Konsol lock. Konsol lock. Ya. Yang coba yang mana nih? Kita coba yang ini ya. Pakai apa? Konsol. Konsol lock. Tapi semuanya, Bu, ya diubah. Nggak pakai sistem out lagi. Itu kira-kira bisa nggak, Bu? Kalau buat cetak sih umumnya kita selalu di sistem out print line. Kalau kamu mungkin itu kayaknya buat biar dia ada masuk ke lock ya. Kalau iya, Bu. jadi memang kalau kita bikin program, ada yang dia hanya sifatnya membaca di aplikasi, atau ada orang yang ingin itu juga walaupun nanti udah terhapus, tapi dia tetap tersimpan di lock, maksudnya gitu ya, ada juga. Tapi biasanya kalau seperti itu akan banyak makan memori, jadi jarang untuk mereka sampai lock, kecuali kalau misalnya datanya ini ya, kecuali kalau misalnya datanya complicated, misalnya kayak apa ya, data perbankan, data rumah sakit, nah itu bisa boleh-boleh aja gitu ya. Jadi memang kalau kita bikin program itu nggak asal bikin, kita harus lihat dulu kaidahnya. Tapi kalau kalian nanti kerja di perusahaan, biasanya tinggal nerusin aja sih ya. Tinggal nerusin program yang udah dibikin sama programmer-programmer sebelumnya atau oleh analis sebelumnya, nanti kalian tinggal maintenance aja. Kalian tinggal perbaikan aja atau penambahan modifikasi, enhancement atau penambahan fitur baru misalnya. Itu bisa-bisa aja, tapi ya nggak bikin dari nol lagi gitu. Kalian tinggal menyesuaikan ulang sesuai dengan kebutuhan yang diminta gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau pembuatan aplikasinya itu tinggal di copy ya, Bu, bukan seperti buruh pabrik gitu, Bu, jadinya. Berupa apa? Enggak, kalau misalnya ada aplikasi yang udah jadi, itu tinggal di copy aja ya, Bu. Maksudnya programmer itu nggak perlu buat ulang aplikasinya lagi. Nggak perlu. Jadi udah ada programnya, nanti kalian tinggal copy paste dulu program yang terakhir, kemudian nanti di laptop kalian itu dilakukan penyesuaian, dan biasanya umumnya nanti ketika kalian kerja, misalnya kalian ditugaskan untuk bikin menu 1, menu 2 misalnya, ada 2 menu misalnya. Nah, 2 menu itu ya yang kalian gabungkan ke aplikasi yang sudah berjalan, itu ya cukup menu 1, menu 2-nya aja, jadi dikasihnya pretelan, nggak langsung satu aplikasi plek dikasih gitu, gitu. Jadi intinya aplikasi yang udah ada itu dilakukan pengembangan ya, Bu? Ya, benar. Dan pengembangannya nggak langsung di production, biasanya ada server khusus untuk development.
gitu. Jadi server di perusahaan itu banyak. Ada server development, ada server buat production yang dipakai sehari-hari yang rutinitas berjalannya, gitu ya. Jadi bagian pengembangan itu beda-beda ya? Beda. Nanti ada juga server khusus untuk pengetesan misalnya, gitu. Jadi tim development sama tim testing servernya berbeda mereka, gitu. Jadi tidak saling bertabrakan nantinya. Terus ketika nanti memang dari pihak testing udah bilang, oh ini udah oke nih, udah minim kesalahan, minim error, bisa diajukan, dinaikkan ke source production. Nah, nanti mereka ngasihnya pun nggak semua, jadi yang dirubah aja, yang ditambah aja. Gitu. Yang dirubah sama yang ditambah dimasukkan ke aplikasi source yang sudah berjalan, yang sudah sedang dipakai. Nah, biasanya ketika nanti dikasih ke production ya, ditanam di server production, itu pun naruhnya nggak di jam-jam orang pakai. Ya kalau misalnya operasionalnya dari pagi sampai sore misalnya, berarti source yang dimodifikasi yang atau diupdate atau yang baru itu ditaruhnya itu dinaikkan itu biasanya malam misalnya setelah Isya atau jam 10 malam atau nanti pakai schedule task ya. Jadi ada penjadwalannya, nanti dia akan mulai boleh dipakai itu jam 5 pagi misalnya, itu bisa-bisa aja ya. Jadi biasanya aplikasi yang jadi aplikasi yang udah di-upgrade itu dikembangin, terus biasanya kan aplikasi ada update-update gitu, biasanya update seminggu sekali. Kalau belum di-update nggak boleh dibuka gitu ya Bu jadinya. Kalau belum diupdate biasa gini, kan kita kalau simpan file itu jika ada perubahan itu kan nanti kan kedeteksi ya, kita ada tools atau ada software yang bisa mengkomparasi source code ya. Nah, contohnya gini deh, biar kalian ini, saya ada Notepad++. Pernah dengar Notepad++? Pernah Bu, saya pakai itu Bu. Oke, pakai itu ya. Nah, di sini saya coba sharing ke kalian ya. Sharing. Nah, di sini saya punya source namanya latihan1.html misalnya ya. Nah, ini kan seperti ini misalnya ya source-nya ya. Nah, ini katakan ini yang production-nya ya. Kemudian saya bikin project baru lagi, di sini saya paste ya. Sama ya di sini ya. Ini yang modifikasinya ya. Source yang modifikasi. Ini saya tulis ini dulu biar gampang. Misalnya kalimat HTML, kemudian di sini language, di sini HTML juga ya. Di sini. Misalnya ada dua ya di sini ya. Nah, di dua ini ya, kiri kanan. Nah, ini kita komparasi. Komparasinya misalnya di sini bisa ada fitur ya. Fitur buat komparasi. Mana ya? Nah, ini ada plugin compare. Nah, kita klik compare misalnya ya. Nah, di sini hasilnya apa? Dia bilang file match, sama ya, sama persis ya. Karena memang cuma copy paste doang. Nah, misalnya kita di sini kita ketik misalnya di sini halo ya, maaf. Di yang file yang kita update ya. Di sini yang akan kita update. Nah, kemudian kita komparasi lagi. Nah, di sini bisa kelihatan. Oh, di sini ada perubahan ya. Nah, yang di garis warna kuning ini, oh ini yang dirubah. Kita cek nanti, oh perbedaannya ternyata di sini nggak ada halo, di sini ada halo di data filenya. Nah, yang file yang udah kita update inilah yang kita yang dirasa udah oke ketika di testing. File ini nanti yang akan kita tanamkan
ke dalam aplikasi production-nya ya. Tapi hanya berupa pretelan file gitu. Misalnya kalian melakukan perubahan apa lagi di sini? Misalnya bikin fungsi 1, misalnya di sini bikin 2 ya, dan seterusnya. Kemudian kita komparasi di sini. Nah, bisa kelihatan ya, kalau modifikasi dia warna kuning. Tapi kalau ada penambahan baru, nanti dia ada warna hijau ya. Meskipun dia hanya sekedar enter aja, dia nanti bisa kelihatan apa yang dirubah. Makanya kalau kalian nanti sebagai katakan misalnya sedang bikin program ya, sedang buat program. Nah, di situ kalian bekerja kan nggak sendiri ya, pasti kan bareng tim. Nah, nanti tim kalian pasti akan ngecek kerjaan dia tadi boleh update-nya yang mana aja ya. Dikomparasilah sama yang file yang ada di production ya. Nah, ini yang ada di versi kalian buat, yang kalian kerjakan. Nanti atasan kalian bisa ngecek nih, oh dia tadi bikin logiknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini penambahannya yang dia lakukan. Kayak gitu ya. Nah, nanti kalau dirasa udah benar fungsinya, ya udah berarti udah lolos testing, udah diuji coba, udah oke, baru nanti file pretelan yang new2.html misalnya itu digabungkan ke dalam file production. Nah, biasa di file production pun nggak langsung ditimpa gitu aja. Biasanya file yang sudah running oke, itu di-rename. Ya. Di-rename, misalnya diganti namanya, misalnya ini yang last update-nya tanggal berapa, misalnya di nama filenya itu bisa aja. Jadi nggak langsung dihapus file yang ada di production, tapi amankan ya. Jadi kalau sewaktu-waktu ternyata yang kita kerjakan ini banyak salahnya ya, walaupun di production tapi banyak salahnya, misalnya langsung kita buru-buru ganti ke file yang sebelumnya yang kita rename tadi itu. Nah, nanti kan berarti kan bisa jalan normal lagi, tapi memang mungkin ada 1-2 hal yang kalian modifikasi ulang. Misalnya ya kalian harus ngecek nama tabelnya udah ada apa belum, nambah kolom atau tidak, jalannya sempurna lagi apa enggak, itu harus dicek gitu ya. Oke, sampai sini gimana? Alhamdulillah materi kita sudah selesai ya. Untuk Jadi yang Notepad++ ini bisa untuk cek apa yang udah dikembangin, apa yang ditambah gitu ya, Bu? Oke, iya, mantap, Bu. Kasih, Bu. iya bisa. Nah, ini kan makanya di sini nanti banyak. Nah, misalnya di sini ya, saya lakukan berkali-kali aja di sini. Ya, ini kan banyak line ya tuh. Misalnya saya bikin ada 1000 baris ya, ada 1000 baris. Kemudian saya compare ulang di sini. Ya. Nah, bisa kelihatan di sini ya. Ini ada penambahan baru. Dia di sama-sama line ya. Ini line ini ya. Tapi di sini yang file lamanya dia abu-abu, tapi yang saya update ini warna hijau, ada baru. Nah, di sini baru kelihatan. Oh, berarti sama-sama di line 187. Sinilah 187. Di sini ada penambahan, di sini tidak ada. Jadi dia diceknya per baris ya di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini di 685. Ini head, nah, makanya dia warna putih, berarti dia tidak ada perubahan ya di sini. Ini juga tidak ada perubahan. Nanti baru di 693 ada perubahan. Gitu ya. Oke. Iya, Bu. Gimana yang lain, ada pertanyaan? Belum kita tutup. Oke, Asberg, Erlan, Dimas, ada pertanyaan? Kartika? Enggak, Bu. Oke. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, Rio ada? Iya, Bu. Saya nggak ada. Cukup, Bu. Cukup. Oke.
Ya udah, alhamdulillah kita bisa tutup untuk mata kuliah hari ini ya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Sehat-sehat selalu, salam untuk keluarga ya. Kita tutup dengan alhamdulillah ya. Kurang lebihnya Alhamdulillahirrahmanirrahim. ya, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Selamat makan siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bu. Mantap Bu. Makan. Sholat.